Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Setiap anak manusia pasti dilahirkan dari rahim seorang ibu. Tidak ada anak dilahirkan dari seorang ayah. Pemirsa yang berbahagia, kita kembali di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan saya sudah ditemani oleh Biku Upasanto. Dan kami akan berbincang-bincang mengenai berkah bakti anak kepada orang tua. Sebagai anak, katanya harus berbakti kepada orang tua. Mengapa harus berbakti dan apa manfaatnya berbakti kepada orang tua? Kita akan bincang-bincang dengan Yang Mulia Biku Upasanto. Bante, apa kabar? Ya, Namo Buddhaya, Bante. Ya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini kita akan diskusi mengenai berkah bakti anak kepada orang tua. Bante bisa jelaskan terlebih dahulu definisi dari bakti itu sendiri apa, Bante? Ya, baik. Ya, pemirsa TVRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan, membahas tentang berbakti kepada orang tua. Sebagai anak tentu memiliki orang tua masing-masing, ibu dan ayah. Ibu sudah melahirkan kita, kita sudah sepatutnya berbakti kepada ibu dan ayah. Merekalah orang tua yang karena mereka kita lahir di dunia ini. Pengorbanan mereka begitu besar, teramat besar, sehingga seorang anak sulit untuk membalas budi orang tua. Oleh karena itu, kita bisa berusaha terus-menerus melakukan bakti. Rasa hormat kita, kesetiaan kita tujukan kepada ibu dan ayah kita. Bante, tadi Bante sampaikan sulit membalas jasa orang tua. Ya. Mengapa Bante bisa katakan itu kesulitan? Karena umumnya anak kurang memahami betapa besar pengorbanan yang sudah orang tua berikan kepada anak-anaknya. Karena kurang pengertian ini, kurang pemahaman ini, pengertian yang jelas tentang berbakti menjadikan anak kesulitan untuk berbakti kepada orang tua. Dengan memperbanyak pengertian yang benar tentang bakti anak kepada orang tua, maka akan muncul kesadaran. Pelan-pelan dalam batin anak, dalam pikiran anak, muncul kesadaran bahwa ia akan mengingat jasa orang tua. Baik orang tua masih hidup maupun orang tua sudah meninggal. Anak akan terus mengingatnya betapa besar jasa orang tua yang sudah diberikan. Dari sejak anak masih dalam kandungan sampai dilahirkan, dibesarkan, dan hingga anak itu meraih cita-citanya. Nah, Bante, kadang juga di masyarakat ini banyak orang tua yang melukai anaknya sendiri. Kalau kasus seperti itu, apakah anak juga wajib harus berbakti atau menghormat kepada orang tuanya yang orang tuanya seperti itu? Anak tetap berbakti kepada orang tua. Justru dengan kejadian seperti itulah orang tua sampai katakanlah tega terhadap anaknya, membunuh anaknya misalnya, anak tetap melakukan baktinya, tujukan rasa cinta kasih dan belas kasihnya, rasa hormatnya yang tulus dan ikhlas berikan kepada orang tua. Tapi sulit kan, Bante? Memang sulit, tetapi kita bisa terus berusaha. Pelan-pelan, seiring bertambahnya pengertian benar, maka pelan-pelan sebagai anak bisa melakukan bakti. Sedikit demi sedikit, nanti lama-lama apa yang dilakukan anak bisa menyadarkan orang tua.
Sebagai anak, berbakti kepada orang tua bisa dengan berbagai cara. Misalnya membantu kerepotan pekerjaan rumah orang tuanya. Kalau Anak bisa membantu pekerjaan itu supaya cepat selesai dan itu misalnya dengan tenaga, dengan pikiran juga bisa. Misalnya orang tua masih memiliki pengertian yang salah, memiliki rasa baik Bante. dendam dan lain-lain, anak tetap bisa berbakti. Baik Bante, terima kasih. Nanti kita lanjutkan Bante. Baik. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, tetap di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan saat ini saya masih ditemani oleh Yang Mulia Biku Upasanto. Kami sedang membahas berkah bakti anak kepada orang tua. Tadi Bante sudah jelaskan caranya. Bisa lebih lengkap, lebih detail caranya ini Bante. Kan sudah ada dendam ya, anak sama orang tua sulit sekali kalau sudah dendam. Baik. Memang sebagai anak apabila sudah terseret kepada rasa dendam ini, Ya. Rasa dendam ini akan semakin membuat anak katakanlah lupa diri. Dia akan terus menuruti rasa dendamnya sampai kesampaian. Jadi ini memang berat. Ya, jadi bahkan tidak mau ketemu lagi dengan orang tua. iya, jadi dia si anak bisa sering datang-datang ke tempat ibadah. Ya. Jadi nanti bisa bertemu dengan teman-teman, dengan guru di tempat ibadah. Nanti ada pencerahan di situ, ada penerangan batin di situ yang dia bisa dapatkan dari temannya, sahabatnya, gurunya di tempat ibadah. Kalaupun tidak sempat ke tempat ibadah, anak itu bisa mendengarkan ceramah-ceramah, misalnya dalam wihara ceramah Buddhis ya, tentang ajaran Dhamma. Ya. Sering dia mendengarkan ceramah Dhamma, nanti tumbuh pengertian benar, tumbuh penerangan-penerangan dalam batinnya. Selama dia masih menghirup nafas, selama dia masih hidup, Ya. cepat-cepatlah dia sadar. Dia ada di dunia ini karena perantara orang tua. Jadi lekas-lekaslah dia membuang dendam itu jauh-jauh. Jadi dengan sabar dia merawat batinnya sendiri. Merawat batinnya sendiri. Iya. Seperti apa Bante? Dia merawat sila terlebih dahulu, moralitas ya. Jadi tingkah lakunya, ucapannya yang tadinya tidak karu-karuan terhadap orang tuanya, pelan-pelan dikurangi. Ya, kalau misalnya hari ini dia berbohong 5 kali terhadap orang tuanya, besok hari harus sudah dikurangi menjadi 4 kali atau 3 kali. Syukur-syukur sampai tidak berbohong sama sekali. Apakah dengan meditasi bisa membantu Bante? Tentu bisa. Bisa Bante? Sangat bisa. Karena merawat sila ini menjadi landasan meningkatnya perkembangan batin seseorang. Jadi anak itu apabila rutin tekun melaksanakan meditasi, pengembangan batin, maka anak ini pelan-pelan bisa mewujudkan rasa baktinya terhadap orang tua. Baik Bante, mengenai meditasi tadi sebentar kita akan lanjutkan. Baik. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, tetap di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama kami. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Bersama saya dan Yang Mulia Biku Upasanto. Dan kami sedang diskusi membahas berkah bakti anak kepada orang tua. Bante tadi sudah menyampaikan caranya untuk
mengurangi rasa dendam anak kepada orang tua dan juga orang tua kepada anak dengan cara meditasi. Bante bisa lanjutkan penjelasan tentang meditasinya, Bante. Baik. Ya. Pemirsa TVRI dimanapun berada, meditasi bisa dilakukan oleh siapapun. Ya. Bisa dengan posisi duduk, ini yang sering dilakukan oleh umat Buddha pada umumnya. Ya. Sebenarnya yang bukan umat Buddha juga bisa berlatih meditasi. Dengan posisi duduk inilah ketenangan jasmani akan menunjang, mendukung ketenangan pikiran, ketenangan batin. Maka seiring dengan menguatnya semangat, ya, ketelatenan, ketekunan ini, maka pikiran menjadi bisa terfokus pada satu objek. Dalam Buddhis ada dua jenis meditasi, samatha bhavana, ketenangan batin, dan vipassana bhavana, pandangan terang. Yang maksud saya itu tadi, Bante, yang cinta kasih saja. Cinta kasih Ya, terhadap biar dalam hal lebih, ini ya. adalah orang tua. Ya. Ya. Jadi seorang anak bisa duduk dengan tenang, rileks. Ya. Dia mengucapkan dalam hatinya, dalam batinnya, semoga orang tua saya berbahagia. Oh. Semoga ibu dan ayah saya bebas dari derita. Semoga orang tua saya bebas dari mendengki dan didengki. Itu kalau Begitu anak terus seterusnya. kepada orang tua. Iya, Sebaliknya kalau orang tua terhadap anak, Bante. sama, tetap bisa berlatih meditasi dengan mengembangkan cinta kasih metta, cinta kasih yang universal. Dan- Jadi orang tua juga bisa berlatih dalam batinnya terus mengucapkan kalimat, semoga anak-anak saya bebas dari kebencian. Dalam hal ini kebencian terhadap orang tuanya. Berarti bisa kalau orang tuanya di lain kota, anaknya berbeda kota dengan orang tua dan sebaliknya, bisa seperti itu juga, Masih Bante? tetap bisa Bante. dilakukan. Kapanpun ada kesempatan, lakukan. Ya. Kembali kepada berkah, Bante. Tadi kan kalau ada orang tua kelakuannya tidak baik, kemudian anak juga tidak baik terhadap orang tua, kedua-duanya bisa. Bisa. Ya. Kemudian berkahnya sendiri, Bante. Kalau anak sudah menghormat sedemikian hebat kepada orang tua, berkahnya itu apa, Bante? Berkahnya, usianya panjang. Usia siapa nih, Bante? Usia anak. Anak berbakti kepada orang tua, usianya bertambah. Usianya panjang. Dan parasnya bagus, rupawan, Seandainya, kebahagiaan dan maaf, Bante, tanda kekuatan. kutip, begitu lahir anaknya barangkali tidak rupawan, tapi dia menghormat. Apakah dia bisa berubah seperti itu tanpa operasi plastik, hanya berbakti kepada orang tua, Bante? Kalaupun paras sang anak yang mungkin katakanlah Ya. kurang rupawan, Ya. paling tidak paras batin menjadi rupawan. Paras batin. Iya, dia memiliki tingkah laku yang baik, sopan santun, ramah, jujur, tulus, ikhlas, dan seterusnya. Kalau orang tuanya orang tua angkat, Bante? Tidak masalah. Apapun orang tuanya maupun katakanlah meskipun itu ibu tiri ya, orang tua angkat ya, anak tetap berbakti kepada orang tua kandung dan orang tua anak. Kalau orang tuanya sudah meninggal, Lakukanlah pelimpahan jasa, pati dana. maksudnya, Bante? Anak membuat jasa, membuat kebajikan, membuat perbuatan baik. Membuat jasa itu bagaimana maksudnya, Bante? Ya, Membuat bisa jasa? dilakukan dengan cara misalnya Ya. memberi, berdana. Anak melakukan dana, share, berbagi Kepada yang kepada membutuhkan siapapun. Setelah itu, Limpahkanlah jasa kebajikan yang sudah dilakukan itu, tujukan kepada orang tua yang sudah meninggal. cara menunjukkannya bagaimana? Dengan pikirannya sendiri, Dengan pikiran. bertekad, munculkan tekad yang kuat, cetana, kehendak yang kuat dalam batinnya. Semoga Ya. perbuatan baik yang sudah saya lakukan ini dapat diketahui oleh orang tua saya yang sudah meninggal. Semoga orang tua saya turut berbahagia. Dengan turut berbahagia, maka orang tua sudah melakukan salah satu perbuatan baik. Baik,
menarik sekali Bante. Kita break dulu sebentar Bante. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan kami akan kembali bersama Yang Mulia Biku Upasanto setelah informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Yang Mulia Biku Upasanto. Dan kembali kami masih membahas berkah bakti anak kepada orang tua. Bante sudah jelaskan bahwa anak tetap harus berbakti kepada orang tua walaupun kelakuan, tingkah laku orang tuanya kurang baik. Begitu ya Bante ya? Ya. Baik. Tadi Bante juga bisa tambahkan Bante mengenai pelimpahan jasa dan juga berkah anak ini sendiri Bante. Ya. Buddha Gautama, Guru Agung kita, Ya. dalam Kudaka Nikaya, bagian Kudakapata, Ya. Sang Buddha menyampaikan Ya. dalam Manggala Sutta dan Karaniya Metta Sutta, Ya. dari sutta-sutta itu kita juga bisa melihat lagi dalam Sigalowada Sutta. Sigalowada Sutta. Dalam Digha Nikaya juga Sang Buddha telah menyampaikan tentang kewajiban-kewajiban anak dan orang tua untuk menyampaikan rasa baktinya. Jadi bakti ini tetap harus dilakukan. Orang tua terhadap anak punya kewajiban, anak terhadap orang tua juga sama-sama memiliki kewajiban. Jadi dengan melihat sutta-sutta ini, khotbah dari Sang Buddha, maka sebagai anak memiliki kesempatan yang sangat besar, sangat luas sekali. Selama anak masih hidup, selama itulah dia bisa berbakti kepada orang tua, bisa merawat orang tua ketika sakit, bisa membantu pekerjaan orang tua yang belum selesai, yang bisa anak bisa lakukan ya. Ya. Bisa dengan menjaga nama baik keluarga, nama baik orang tua, bisa mengendalikan diri atau menjadikan si anak ini pantas, patut menerima warisan dari orang tua, dan melakukan pelimpahan jasa patidana terhadap orang tuanya. Baik Bante, sebagai terakhir sebenarnya masih mau bincang-bincang Bante, tapi keterbatasan waktu. Bante mau tambahkan silahkan sebelum kita tutup. Baik, apapun kondisi orang tua, selagi orang tua masih hidup, sudah selayaknya, sudah sepantasnya sebagai seorang anak, bahagiakanlah orang tua kita. Bahagiakan orang tua kita. Orang tua masih hidup. Kalau orang tua sudah meninggal, lakukanlah pelimpahan jasa. Sang anak melakukan perbuatan baik dan limpahkanlah jasa kebajikan itu kepada orang tua yang sudah meninggal. Ibu kandung, ayah kandung, ibu tiri, ayah angkat, siapapun itu. Tunjukkan rasa bakti kita sebagai wujud cinta kasih kita. Kita memiliki cinta kasih metta, memiliki karuna belas kasih, memiliki rasa simpati, mudita, dan memiliki UPK, keseimbangan batin. Maka kembangkanlah kualitas batin yang luhur ini, metta, karuna, mudita, dan UPK, wujudkan dalam rasa bakti kita terhadap orang tua, lebih luas lagi terhadap guru-guru kita, baik di wihara, di sekolah, di masyarakat, di manapun berada. Rasa bakti juga bisa kita tujukan terhadap negara. Terima kasih Bante atas urayanya, penjelasannya, berkah bakti anak kepada orang tua. Pemirsa yang berbahagia, demikian bincang-bincang kami dengan Yang Mulia Biku Upasanto tentang berkah bakti anak kepada orang tua. Marilah kita mulai saat ini kita berbakti kepada orang tua kita. Pemirsa yang berbahagia, jangan lupa setiap pertanyaan atau ada persoalan pribadi Anda bisa sampaikan melalui alamat email kami di mab.tveri@gmail.com. Dan 10 pertanyaan yang masuk ke alamat email kami akan mendapatkan cindera mata seperti ini.
Dan ini juga akan saya berikan kepada Yang Mulia Bante Pak Santo sebagai kenang-kenangan. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Sekali lagi terima kasih dan Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Takkan ku hitung seberapa lama bersama ayah dan bunda, karena bagiku kehidupan orang tua sepanjang masa. Rasanya seperti baru kemarin engkau katakan padaku, suatu hari kau dapat pergi, carilah aku dalam hatimu. Sepoinya angin pagi, nafas lembut kalian, aku tidak bermimpi tentang masa depan. Aku hanya menyentuh, mendengar lagu manis. Ketika aku datang kau tersenyum. Sepoinya angin pagi, nafas lembut kalian, aku tidak bermimpi tentang masa depan. Aku hanya menyentuh, mendengar lagu manis. Ketika aku datang kau tersenyum. Rasanya seperti baru kemarin engkau katakan padaku, suatu hari kau dapati pergi, carilah aku dalam hatimu. Carilah aku dalam hatimu. Carilah aku dalam